bagi Anda yang selalu sakit-sakitan, kalau Anda bawa ke dokter, dokter tidak tahu apa penyebab penyakit Anda. Kalau Anda bawa ke rumah sakit tidak bisa mendeteksi penyakit Anda apa. Semakin hari semakin parah, semakin hari semakin sakit, dan tidak ada kurangnya, dan ada aneh sakitnya. Jika itu terjadi, bisa jadi Anda terkena sihir yang disebut dengan sihir kematian. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sihir yang disebut dengan sihir kematian. Sihir kematian adalah sihir yang dibuat oleh dukun agar korbannya mati. Jadi tujuannya memang membuat korbannya menjadi mati. Saya teringat ini sebuah kisah atau cerita dari seorang akhwat ketika dia mengikuti live saya di TikTok. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, kami satu keluarga disihir, dan sihirnya itu diletak di bawah rumah kami, Ustaz. Kemudian ibu kami setiap hari kerasukan, dan kalau kerasukan perutnya mau besar dan keras seperti batu. Berbagai cara kami lakukan. Sudah ke dokter, ke rumah sakit, terapi, konsumsi herbal, tapi ibu kami tidak sembuh, tapi semakin parah dan akhirnya berujung pada kematian. Hati-hati jika Anda sakit, dan sakit itu ketika Anda ikhtiarkan dengan cara apapun bukan berkurang, tapi semakin lama semakin berat, semakin lama semakin parah, maka bisa jadi Anda salah satu korban sihir kematian. Maka ada dua ciri-ciri yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah ada dua hal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah apa ciri-cirinya kalau Anda terkena gangguan sihir, sehingga kemudian menjawab bahwa penyakit yang Anda rasakan selama ini adalah penyakit karena sihir. Yang kedua, solusinya bagaimana, gitu ya. Kita bahas dulu yang pertama. Apa ciri-ciri kalau misalkan penyakit yang Anda derita bukan medis tapi non medis, alias Anda terkena gangguan sihir yang disebut dengan sihir penyakit. Yang pertama bisa dilihat dari mimpi. Kalau Anda selalu mimpi jumpa hantu, mimpi dikejar-kejar ular, digigit ular, dikejar-kejar sama binatang buas, Anda yang selalu mimpi berada di kuburan, mimpi tenggelam, mimpi hanyut, mimpi bertemu dengan makhluk-makhluk yang aneh, mimpi tersesat, mimpi di pulau, maka itu menunjukkan bahwa sakit yang Anda derita bukan medis tapi non medis. Kemudian Anda juga bisa melihat ciri-ciri fisik orang yang terkena gangguan sihir. Biasanya selalu sakit kepala, wajahnya menjadi rusak seperti jerawatan dan kusam seperti orang tua, tapi padahal masih muda. Selalu sesak di dada, khususnya menjelang malam, sakit di perut, dan sakit di pundak belakang. Ini sakit secara fisik. Ciri-ciri kalau penyakit yang Anda derita selama ini bukan penyakit medis tapi penyakit non medis. Yang kedua, solusinya bagaimana? Ada solusi terbaik untuk Anda terkena gangguan jin dan sihir. Lakukanlah ruqyah mandiri. Bagaimana cara melakukan ruqyah mandiri? Ada beberapa hal. Yang pertama, mulailah dari sekarang rutin mendengarkan ayat-ayat ruqyah syariah. Anda bisa dengarkan ayat-ayat ruqyah syariah yang saya bacakan di YouTube minimal 1 hari 1 jam selama kurang lebih 2 bulan. Maka insya Allah pengaruh gangguan sihirnya akan melemah. Yang kedua, Anda mulai dari sekarang rutinlah mengkonsumsi air ruqyah dan herbal yang sudah diruqyah. Air ruqyah bagaimana cara buatnya? Mudah sekali. Anda siapkan air 1 galon, buka penutupnya, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian Anda minum 2 liter setiap hari. Kemudian Anda bisa mengkonsumsi herbal yang sudah saya ruqyah. Anda bisa buat herbal ruqyah sendiri. Ayat-ayatnya sama seperti Anda membuat air ruqyah. Tapi kalau Anda mau simpel yang sudah jadi, Anda bisa menggunakan produk-produk saya yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah syariah. Yang ketiga, solusi yang Anda harus lakukan adalah mandi. Ya, bagaimana cara membuat mandian air ruqyah? Anda siapkan air 1 ember. Kemudian Anda bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali. Kalau Anda sudah punya minyak wangi kasturi yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah syariah, Anda teteskan 3-4 tetes di air tersebut. Baru kemudian Anda mandikan setiap hari 1 kali selama 2 bulan. Maka jika ini Anda amalkan selama 2 bulan berturut-turut, maka insya Allah
pengaruh gangguan jin, sihir, ain yang ada di dalam tubuh Anda akan melemah dan akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ingat bahwa Rasulullah SAW mengatakan likulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'u da'i baru bi'idnillahi azza wa jalla. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan kalau obat sesuai dengan penyakitnya, maka penyakitnya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jika Anda melihat bahwa video ini adalah video yang bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa like, share, dan berikan komentar yang baik. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar gangguan jin, sihir, ain pada penyakit, maka tulis di komentar, nanti saya jawab dalam video. Dan dukung dakwah Ruqyah Syariah kami dengan Anda berlangganan subscribe channel Ruqyah Syariah kami ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.